Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nirmalasari, salah satu mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BES 3 tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dengan model pembelajaran problem based learning pada materi kerja keras dan tanggung jawab. Berdasarkan kompetisi dasar 3.5, mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat bagian ketiga, yaitu mengenai hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab di kelas 12 AKL SMK Negeri Purwasari Kabupaten Karawang. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Ibu dosen dan guru penilai untuk memberi masukan dan bimbingannya terhadap video yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang kita masih diberi kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Oke, untuk mengawali pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Kelengkapan alat tulis sama HP-nya sudah dipersiapkan? Siap. Oke, HP dihitungkan juga ya, karena kita akan browsing-browsing materi. Untuk sampah-sampahnya masih sudah dilihat, kalau sudah ada lagi? Sudah. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Amelia, Nindi Elisa, Devi, Binda Ismaya, semuanya hadir ya? Oke. Nah, untuk kebiasaan kita akan melakukan seperti biasanya. Kita akan tadarus Al-Quran. Untuk tadarusnya silakan dipersiapkan masih Quran surat Al-Taubah ayat 1 sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Oke, untuk kebiasaan kita sudah laksanakan ya. Nah, sekarang kita akan bahas masih berbeda ya. Ini untuk pertemuan ketiga kita akan membahas bagian hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Oke, siapa yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Bekerja keras dan tanggung jawab. Materi apa yang mulai dibahas? Menerapkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu untuk pelajaran yang kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu hikmah dan manfaat tanggung jawab dan juga bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk lingkup penilaian pada pembelajaran kali ini seperti biasa ya, Ibu akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap ya, ada sikap sosial dan juga sikap spiritual. Untuk sikap sosial dan spiritual ini akan dilihat dari kegiatan kalian selama pembelajaran ini ya. Dan untuk yang kedua ada penilaian kognitif. Penilaian kognitif ada 2, ada pretest dan post-test. Nah, ini untuk bentuk nilainya Ibu sudah bikin di Google Form, jadi kalian tinggal mengisi di link yang sudah disediakan. Dan terakhir ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan ini akan Ibu lihat dari ketika kalian presentasi dan diskusi juga ya. Jadi mana kalian yang presentasinya bagus dan juga lihat diskusinya aktif atau tidak. Itu untuk bentuk penilaian. Nah, kalian tahu nggak mengapa kita harus mempelajari materi ini? Kenapa kita harus mempelajari materi hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab? Apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, mungkin untuk masa depan ya. Kita bisa bekerja keras dan tanggung jawab kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan membuat kita menjadi sukses. Jadi manfaat mempelajari materi ini supaya kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari perilaku bekerja keras dan tanggung jawab yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita nanti bisa menggapai cita-cita, supaya kita nanti bisa mencapai kesuksesan. Untuk materinya ini masih
kompetensi dasar 3.5 ya, mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Dan 4.5 yaitu menyajikan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menyimpulkan hikmah dan manfaat bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, mengevaluasi hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan hasil kesimpulan ya. Hasil kesimpulan dari hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyajikan hasil evaluasi hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, nah melalui kegiatan pembelajaran dengan model program based learning ini diharapkan para peserta didik itu yang pertama dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan kritis, ya. Yang kedua, bisa mengevaluasi hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan kritis. Selanjutnya, yang ketiga, dapat menyajikan hasil kesimpulan hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan kreatif. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan bisa menyajikan hasil evaluasi hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab ini dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan kreatif. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk peta konsep ini kita akan bahas bagian terakhir ya. Ini hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Oke, untuk mengawali pembelajaran, Ibu akan kirimkan link Google Form di dalam grup kelas kalian ya. Silakan kalian isi Google Form-nya. Oke, linknya sudah Ibu kirim, silakan diisi. Untuk mengawali pembelajaran ini, Ibu akan tampilkan sebuah video ya. Oke, silakan disimak videonya baik-baik. Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gua dari SMA. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gua sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gua memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gua kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah padahal nggak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impiannya. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari snapgramnya ngitungin duit orang. Ada yang nggak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara. Dan sekarang kalau kemana-mana, mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah, di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue nggak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue mau nangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Oke, bagaimana ada yang bisa beri tanggapan tentang video tersebut? Oke, Aisyah apa? Video tersebut menanyakan tentang apa? Menanyakan tentang jangan menanyakan kesempatan. Oke, jangan menyanyikan kesempatan. Oke, ada yang lagi? Ada yang lagi? Video tersebut menceritakan tentang apa? Semangat. Semangat ya, semangat untuk bekerja keras. Oke, karena setelah kalian nanti lulus SMK ini, kalian harus menentukan nasib kalian ya. Oke, seperti yang di video tadi, ada yang milih yang pertama untuk apa? Untuk melanjutkan kuliah ya. Ada juga yang milih untuk bekerja. Dan selanjutnya ada juga yang milih Kuliah sambil bekerja. kuliah sambil bekerja. Dan juga ada yang memilih tentang gap year. Apa itu gap year? Mengambil jeda untuk beristirahat Oke. orang. Nah, mengambil jeda untuk beristirahat dulu ya. Oke, nah untuk
manfaat dan hikmah bekerja keras dan tanggung jawab. Di sini sudah ada hikmah bekerja keras. Apa saja hikmah bekerja keras itu? Ada yang tahu? Yang pertama, mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri dan ataupun hal yang lainnya ya. Selanjutnya juga ada meningkatkan taraf hidup ya, untuk meningkatkan taraf hidup kita dan juga untuk membentuk diri supaya berdisiplin ya, baik itu dalam bekerja maupun dalam bertanggung jawab. Untuk pembelajaran selanjutnya, ibu akan bagi kelompok ya. Ibu akan bagi ke dalam 4 kelompok, bisa dihitung nanti kalian hitung 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya bagi-bagi 1, 2, 3, 4. Nanti yang satu bergabung dengan yang memilih nomor 1 lagi dan selanjutnya. Silakan untuk pembagian kelompok diatur. Nah, untuk tugasnya ibu sudah buatkan LKPD ya. Silakan kalian buka LKPD-nya dan kerjakan instruksi dari LKPD tersebut. Ini untuk kelompok 1, ini masalahnya merancang rencana kehidupan setelah lulus SMK ya dengan melanjutkan kuliah. Silakan dibuka perkembangannya dan kerjakan instruksinya. Untuk kelompok 2, kelompok 3, oke, dan kelompok 4. Oke. Untuk diskusi ibu beri waktu 20 menit ya. Oke, silakan dimulai. Ibu akan menyebutkan 2 nama binatang ya. Yang pertama binatang semut. Kalian tahu semut seperti apa? Tahu. Semut itu besar kecil? Kecil. Itu bagaimana? Ini ya, ini seharusnya. Tapi pada ice cream kali ini, ketika ibu bilang semut, kalian bilang kecil, tapi ekspresinya seperti mengekspresikan yang besar. Nah, satu lagi, ibu akan bilang gajah. Gajah besar kecil? Besar. Ekspresi besar seperti seharusnya bagaimana? Akan tetapi dalam ice cream kali ini, ketika ibu bilang gajah, kalian bilang besar, tapi ekspresinya seperti menandakan hal yang kecil. Guys ya? Satu lagi, untuk yang ada kesalahan kita kasih hukuman ya. Hukumannya boleh membacakan surat-surat pendek. Oke, kita mulai ya. Semut besar kecil. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah semut besar. Lanjut untuk yang presentasi kelompok 1 ya. Sudah siap untuk presentasi kelompok 1? Oke, silakan ikut presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang alasan seseorang memilih melanjutkan kuliah setelah lulus SMA atau SMK. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang merancang rencana kehidupan setelah SMA atau SMK langsung bekerja. Kami di sini akan mempresentasikan
Silakan ada yang mau bertanya? Oke, Bagaimana langkah-langkah melakukan gapir? Saya bisa bertanya. Saya Menjawab, langkah-langkah yang harus dilakukan orang yang memilih gapir: 1. Aktif di komunitas sosial. 2. Mengembangkan minat dan bakat. 3. Berpetualang. 5. Berjualan online. 6. Bekerja paruh waktu. Menabung. Ikut les keterampilan. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah cukup puas? Kelompok 4? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjawab. Terima kasih atas waktunya. Ibu akan memberikan penguatan dari apa yang kita pelajari hari ini, ya. Penguatannya kita akan bisa mengambil hikmah dan manfaat dari bekerja keras dan tanggung jawab ini supaya kita nanti bisa menggapai angan-angan kita atau menggapai cita-cita yang kita inginkan, supaya kita pun bisa menggapai kesuksesan. Oke, dengan bekerja keras dan tanggung jawab kita akan menggapai semua angan-angan dan cita-cita kita. Oke, bagaimana kabarnya, sudah semua diisi? Sudah. Begitu, silakan dikumpulkan untuk diberi penilaian. Oke, kelompok 1 sudah selesaikan. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok terakhir. Oke, kalau KPD-nya sudah selesai dikerjakan ya. Terima kasih. Ibu beri nilai dulu sebentar. Oke, terima kasih ya. KPD-nya sudah diisi semua dan nilainya juga sudah lumayan bagus. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini? Oke, bagaimana ya? Supaya kita bisa merancang ya, atau merencanakan apa sih yang akan kita lakukan setelah lulus SMK ini. Dengan melaksanakan kerja keras dan tanggung jawab, insya Allah apapun yang kita angan-angankan ya, apapun yang kita cita-citakan, kita akan bisa menggapainya. Asalkan kita bisa bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, untuk proses kita akan lakukan lagi dalam bentuk form. Ibu akan kirim linknya di dalam grup kelas kalian. Silakan kalian isi ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu pernikahan dalam Islam. Silakan kalian bisa browsing terlebih dahulu untuk mengetahui materi tersebut supaya di pembelajaran selanjutnya kita lebih kondusif. Oke, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai ya dari awal sampai akhir. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama.